Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang materi bersih itu sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Yang pertama kita membahas tentang mengenal hadas besar dan kecil. Hadas merupakan sesuatu yang tidak berwujud. Hadas tidak berupa benda yang menempel pada tubuh, pakaian, atau tempat kita, tetapi keadaan diri kita. Hadas kecil adalah keadaan yang mewajibkan seseorang berwudu. Contoh hadas kecil yaitu buang air besar, buang angin atau kentut, dan menyentuh kemaluan. Sedangkan hadas besar itu adalah keadaan yang mewajibkan seseorang mandi wajib. Contoh hadas besar yaitu haid atau nifas. Cara menyucikan hadas besar dengan mandi wajib. Dalam kondisi tertentu, hadas dapat disucikan dengan tayamum jika tidak ada air atau keadaan yang berbahaya jika terkena air. Ketika melaksanakan sholat, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Jika badan masih berhadas atau terkena najis, sholat yang kalian kerjakan tidak sah. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya dilakukan ketika sholat saja, akan tetapi harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kebersihan badan juga harus kita jaga dengan cara mandi, gosok gigi, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, memotong kuku, mencuci rambut. Bersih pakaian meliputi baju, celana, tas, dan sepatu. Jika sudah kotor, segera kita cuci. Bersih tempat meliputi tempat tidur, kamar mandi, kelas, dan juga halaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kebersihan sebagian daripada iman. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan dimanapun, kapanpun kita berada. Pembahasan selanjutnya yaitu cara membersihkan najis. Najis merupakan segala sesuatu yang dianggap kotor oleh hukum Islam. Najis juga dapat diartikan sebagai kotoran yang menyebabkan seseorang terhalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najis tidak sama dengan kotoran. Benda yang najis pasti kotor. Sebaliknya, benda yang kotor belum tentu najis. Adapun najis digolongkan menjadi tiga, yaitu mukhaffafah, mutawassitah, dan mukhaladah. Najis mukhaffafah yaitu najis ringan. Najis ini berupa air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain daripada air susu ibu atau ASI. Air kencing bayi perempuan dalam keadaan yang sama termasuk najis mukhaffafah. Cara membersihkan najis mukhaffafah dengan cara menyiramkan air pada bagian yang terkena najis tadi. Kemudian yang kedua, najis mutawassitah. Najis mutawassitah ini adalah jenis najis yang sedang atau menengah. Contoh, najis mutawassitah adalah air kencing dan tinja. Selain itu, darah, nanah, dan bangkai juga termasuk najis mutawassitah. Ada bangkai yang tidak najis, yaitu bangkai ikan dan belalang. Cara membersihkan najis mutawassitah dengan mencuci atau mengalirkan air pada bagian yang terkena najis tersebut, sehingga bersih dari sifat-sifat najis seperti warna, bau, zat, dan rasa. Dan yang terakhir yaitu najis mukhaladah. Najis mukhaladah ini adalah jenis najis yang berat. Najis ini berupa jilatan atau air liur anjing. Benda yang terkena jilatan anjing harus dibersihkan. Babi juga termasuk najis mukhaladah. Cara bersuci dari najis mukhaladah adalah membasuh dengan air sebanyak 7 kali. Dan salah satunya dicampur tanah yang suci. Pada saat membersihkan najis itu, kalian harus menggunakan air mutlak. Contoh dari air mutlak itu sendiri adalah air sumur dan air hujan. Ketika membersihkan najis,
kalian harus mengguyurkan air di badan yang terkena najis. Nah, anak soleh dan solehah, bagaimana penjelasan Ibu hari ini? Ibu harap bisa dimengerti. Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.